Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sini dengan saya Nanda Nur Indah Kamilatur Rasida. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 min X kuadrat dan Y sama dengan min akar 16 min X pangkat 2. Apabila grafik fungsi implisit X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 min X pangkat 2 dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan min akar 16 min X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus lebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaks penulisannya adalah with, kemudian dalam kurung plot, kemudian titik 2, implicit plot, kemudian dalam kurung fungsi, koma, X sama dengan A titik-titik B, koma Y sama dengan M titik-titik N, kemudian tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter untuk merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, agar lebih jelas dan lebih paham, mari kita contohkan dua contoh ini ke dalam aplikasi Maple. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Maple dan saya sudah menyiapkan soalnya tadi. Lalu, kita praktekkan sintaks penulisan pada bab ini, yaitu with, kemudian dalam kurung, plots, kemudian titik 2, kemudian implicit plot, kemudian buka kurung, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16, koma X sama dengan min 10 titik-titik 10, koma Y sama dengan min 10 titik-titik 10, kemudian tutup kurung, lalu kita kasih titik koma, kemudian kita enter. Nah, pada contoh ini akan muncul grafik dan yang perlu kalian ketahui, tampak bahwa nilai X dan Y-nya antara batasnya ya, antara min 4 sama 4 ya. Jadi sini 4 semuanya. Padahal dituliskan perintahnya bahwa min 10 sampai 10.
Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval min 4 sampai 4. Nah, kita praktekkan contoh yang kedua. Sama, sintaks penulisannya juga tetap with, kemudian dalam kurung plots, tutup kurung, kemudian titik 2, implicit plot, kemudian buka kurung, 2 dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, kemudian tutup kurung, kemudian dipangkatkan lagi 2, kemudian sama dengan 25. Lalu dikali dalam kurung X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 dikurangi di sini tadi kehapus ya. Jadi kita tuliskan lagi X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, kemudian tutup kurung, koma, X sama dengan min 4 titik titik 4, koma Y sama dengan min 4 titik titik 4, kemudian tutup kurung, kemudian kasih titik koma. Lalu kita enter. Nah, tanpa pada gambar ini, untuk 0,0 tidak terlewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik pada gambar maple ada 50 buah. Untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titiknya harus ditambah. Dan untuk mengubah titik-titik plot digunakan option numPoints ya. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah titiknya menjadi 10. Nah, kita praktekkan terlebih dahulu ya. Untuk soalnya sama, tetapi kita perlu menambahkan option numPoints. Nah, kita tulis lagi soalnya yang di atas ya. Width dalam kurung plots, kemudian titik 2 implicit plot, buka kurung 2 dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, tutup kurung, kemudian kita pangkatkan lagi 2 sama dengan 25 dikali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, tutup kurung, kemudian koma, X sama dengan min 4 titik-titik 4, koma Y sama dengan min 4 titik-titik 4, kemudian tutup kurung, kemudian koma, numPoints sama dengan 1000, lalu baru tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, kita enter. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara tadi yang sebelum ditambah numPoints titiknya untuk 0,0 ini tidak terlewati. Dan untuk
yang bawah setelah ditambah num points, maka titik 0,0 itu terlewati. Demikian untuk contoh soal implisit. Kita lanjut pada materi selanjutnya. 2. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau bukan dengan aplikasi Maple. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik, bahwa grafik fungsi simetris dengan titik asal yaitu 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik asal yaitu 0,0. Langsung saja kita praktek ke dalam aplikasi Maple. Nah, di sini saya sudah membuka lembaran barunya, kemudian kita praktek untuk fungsi genap terlebih dahulu. Kita tuliskan yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x kemudian tanda panah x pangkat 2. Nah, kita enter. Kemudian f dalam kurung min x. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x kuadrat. Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Kita ketik plot sama dengan f dalam kurung x, kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, pada grafik ini menyatakan bahwa y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Nah, selanjutnya kita akan praktek untuk fungsi ganjil. Kan f titik 2 sama dengan dalam kurung x, kemudian tanda panah, lalu x pangkat 3, kemudian kita enter, lalu negatif f dalam kurung x, kemudian kita enter lagi, dan yang terakhir f dalam kurung min x. Nah, kita enter. Nah, bisa dilihat ya, dari ketiganya tersebut akan menghasilkan fungsi ganjil. Nah, untuk mengetahui grafiknya, kita ketikkan plot dalam kurung x pangkat 3. Nah, kemudian kita enter. Lalu akan muncul grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.